Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudara di sini kembali lagi dikuatkan bahwa perkara hati ini benar-benar sangat penting ya. Karena hati ini sangat berkaitan dengan hayat. Kalau hayat Allah mau bekerja di dalam saya, maka saya harus menanggulangi perkara hati. Tadi dikatakan ada 4 ya, ada 4 masalah hati. Yaitu hati ini tidak lembut, kemudian tidak murni, kemudian tidak mengasihi, dan kemudian tidak damai. Tidak lembut tadi dijelaskan itu berkaitan dengan tekad, kemudian tidak murni itu bukan hanya dengan pikiran tapi juga perkara emosi, dan tidak mengasihi itu adalah masalah emosi, dan tidak damai adalah masalah hati nurani. Jadi saya melihat pagi ini bagaimana hayat Allah bisa bekerja di dalam saya, maka perlu bekerja sama dengan Allah untuk menanggulangi keempat masalah ini. Ya, saya perlu mempunyai hati yang lembut. Ya, kalau orang kasar itu susah ya bisa mendapatkan Allah ya. Kemudian perlu murni, mengasihi, dan yang terpenting tadi saya sangat diterangi ya, hati itu perlu tidak ada celah ya, perlu menanggulangi ya dengan jelas supaya hati saya itu bisa murni ya. Hati nurani yang murni itu adalah hati nurani yang aman dan nyaman. Ya, seringkali banyak perkara di dalam hidup ini ya, mungkin berkaitan dengan pekerjaan ya, keluarga itu sering membuat hati ini banyak tidak nyaman ya. Kemudian tidak bisa tenang ya. Ya, kalau demikian kondisinya ya akan agak susah bisa mendapatkan hayat Allah. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan pagi ini boleh sekali lagi menanggulangi hati saya ya. Amin. Ya, Allah mengasihi kita ya saudara-saudara. Karena itu Allah juga ingin supaya kita memiliki hati yang Matius 8 itu suci ya, sehingga kita bisa melihat Allah. Melihat Allah itu adalah bagaimana kita ini bisa mendapatkan hayat Allah itu ya, tersalur ya ke dalam kita, juga keluar melalui kita. Jadi hayat Allah bisa masuk, bisa keluar ya. Nah, untuk masuk keluarnya ini Allah juga kita perlu memiliki kondisi yang sesuai dengan Allah, yaitu hati kita harus tepat ya. Tadi dikatakan hati kita perlu memiliki hati yang lembut ya, hati yang murni, hati yang mengasihi, hati yang damai. Lembut, murni, mengasihi, damai ini bukan suatu hal yang bisa didapatkan dengan tiba-tiba ya, tapi ini juga memerlukan proses di dalam diri kita ya. Karena kita semua ini kan kebanyakan memiliki hati yang belum sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Tapi Allah tidak putus asa ya, Dia memiliki jalan bagi kita supaya kita bisa memiliki hati yang lembut, murni, mengasihi dan damai ya. Yaitu Dia memberikan kepada kita ya, sehingga dengan jalan kasih ini ya, Allah ingin supaya hati kita memiliki hati yang baru ya, yang disebutkan dalam Yesaya 36 ayat 26 kemarin ya. Maka hal itu kita perlu terbuka ya, syaratnya kita perlu terbuka kepada Tuhan ya, perlu pasrah dan tunduk supaya hati kita itu menjadi hati yang baru, hati yang sesuai dengan kehendak Allah ya. Sehingga ini sangat berguna bagi hidup gereja kita, bagi pekerjaan kita, bagi keluarga kita, ya, lingkungan kita ya. Nah, disitulah Allah bisa menyalurkan dirinya dan kita bisa menjadi sarana bagi penyaluran hayat Allah ya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita dan saya. Karena apa? Karena Tuhan
basuh dengan air yang murni. Jadi untuk memiliki hati nurani yang bersih itu adalah hasil dari pemberian anugerah Allah. Sebab itu tugas saya hanya terbuka dan terbuka setiap hari, menyeru nama Tuhan, membuka diri, membiarkan Allah terus bekerja, memberi jalan bagi dirinya sendiri untuk keluar terekspresi. Itu hanya bisa kalau saya mau ikhlas, mau tidak berbuat apapun selain membiarkan Kristus yang bekerja. Maka sebetulnya Allah itu sudah menyediakan sarananya untuk lengkap, sehingga kita bisa mengasihi Allah dengan 100% murni dan dengan tulus. Oh, puji Tuhan, ya Tuhan. Makin hari saya makin bisa bekerja sama dengan Allah yang terus bekerja, baik lewat diri saya sendiri maupun lewat lingkungan, untuk melembutkan hati saya, sehingga saya bisa melihat yang mendapatkan diri makin banyak. Puji Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan ya saudari, saudara-saudara tadi bahwa hati nurani kita itu adalah wakil Allah di atas kita, ya. Artinya adalah karena dia wakil Allah, berarti dia yang berkuasa atas kita, dia memerintah kita melakukan segala sesuatu. Ketika hati kita tidak murni, artinya perbuatan kita pun juga menjadi tidak murni. Apa yang kita kerjakan juga menjadi tidak murni. Ya, kita perlu memiliki hati yang murni yang sedemikian, ya, sebagaimana standar Allah, agar kita dikuasai oleh hati kita dikuasai oleh Allah, ya. Di dalam 1 Petrus sana dikatakan, saudari, agar kita ini dikuasai oleh diri kita, agar kita dikuasai oleh diri kita tetap tenang, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya adalah kita perlu diri kita ini dikuasai oleh hati nurani yang diduduki oleh Allah, agar kita itu tenang, ya. Karena kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, mungkin kita nggak bisa berdoa, saudara, ya. Pikiran kita kemana-mana gitu. Pikiran kita menguasai kita, ya. Pikiran kita yang justru menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Allah. Makanya saudara kita ini sangat baik sekali menasehati, ya, bahwa hati nurani adalah wakilnya Allah di atas diri kita. Maka hati nurani kita perlu diduduki oleh Allah sampai sedemikian, sampai kita itu benar-benar, tadi dikatakan kita memiliki satu damai sejahtera, kita nyaman, kita merasa tenang, ya. Karena apa? Karena hati kita tidak lagi dikacaukan oleh berbagai perkara, ya. Kadang-kadang kita karena cuaca aja, suasana hati kita bisa berubah gitu. Tapi ketika kita membiarkan Allah menduduki hati kita dikuasai oleh Allah, hati kita menguasai kita, maka kita akan tetap tenang di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, amin. Ya, saya melihat tadi, ya, pernah membaca buku juga tentang purity atau impurity, sebenarnya sama, ya. Kemurnian dan ketidakmurnian itu sama, artinya murni. Ketika hati kita murni, maka kita melihat ketidakmurnian hati kita, ya. Diumpamakan seperti emas yang murni, like pure gold, ya. Jadi hati kita itu seperti emas yang murni. Bahkan di Alkitab dikatakan kita itu dibakar supaya kita menjadi seperti emas yang murni lah. Ini tadi lingkungan yang membuat kita lembut, ya. Nah, ini memang
kita sangat memerlukan hati yang murni, genuine ya, murni ya. Itu sesuatu yang mahal, Mas, suka mahal. Jadi alat-alat kemarin kendaraan saya rusak ya, itu alat yang namanya sensor injection, atau mungkin saudara Chris tahu. Itu saya beli yang nggak murni aja 250.000. Yang ori tunggu Pak, nanti inden katanya gitu. Tapi sekarang punyanya anak saya sudah dipasang, ya bisa berjalan. Dulu sepertinya kita seperti itu. Ya, tapi dunia ini sedang mencari genuine, sedang mencari purity, mencari kemurnian yang dikatakan hati kita ini seperti klep ya, otomatis ya Tuhan membuat hati kita murni sehingga jalan hayat, jalan keluar masuknya hayat di situ. Nah, semoga dengan firman Tuhan, dengan kita bergereja, bersidang, dengan menikmati meja Tuhan, kita memiliki hati yang murni. Amin. Wah, Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan ya bahwa Allah ingin menyalurkan hayatnya melalui hati kita ya saudara-saudara. Tapi seringkali ya kita menjadi penghalang, ada penghalang yang ada ya. Hati kita seringkali tidak lembut, tidak murni, tidak mengasihi, dan tidak damai. Maka Allah dalam hati kita bukan sekedar mengubahkan perilaku kita, tapi juga menyentuh pusat hati kita. Allah ingin mengubahkan hati kita ya. Maka dari itu ya saudara-saudara, di sini Allah ya, Kristus dengan ayatnya ya ingin menanggulangi hati kita ya, dengan cara kita dilembutkan, dimurnikan, dipenuhi kasih, dan didamaikan hati kita oleh diri kita sendiri. Maka ketika empat hal ini terjadi ya saudara-saudara, hati kita menjadi tempat yang layak bagi kediaman diri Allah itu sendiri, dan hati kita pun dikuduskan oleh Allah, dan di hadapan Allah pun kita tidak cacat ya di hadapannya. Ini bukan hasil dari kita, tapi ini adalah hasil dari hayat Allah yang mengalir melalui hati kita yang diubahkan oleh Dia. Ini itu yang saya dapatkan pagi ini. Ya, puji Tuhan. Luar biasa pagi ini. Kita doa ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, terus mengolah hati kami sehingga adalah hati yang sesuai, supaya kami bisa mewakili Allah di dalam kami. Oh, hati yang lembut, hati yang Kau kuduskan, hati yang damai, dapatkan kami semua. Terus mengatur hati yang demikian. Amin. Ya Tuhan, hati kami Tuhan perlu Engkau bebaskan dari setiap belenggu, dari setiap kekhawatiran, dari setiap apapun yang menghalangi kami, memiliki persekutuan dengan Engkau. Maka kami terbuka kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau berlatih membuka diri kami terhadap Engkau. Biarlah hati kami dikuasai oleh diri-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan, biarlah kami terus terbuka bagi-Mu. Amin. Pengambilan terhadap hati kami. Ya, hati kami benar-benar lembut, tidak bersisa apapun, hanya mengasihi Allah saja. Tidak ada kasih lagi bagi yang lain, tidak ada tempat bagi yang lain. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini jadikan kami hati yang murni seperti yang murni,
karena Ya. itulah keluar masuknya hayat untuk mengekspresikan dirimu. Terima kasih Amin. Tuhan, Kau memberikan kami hati nurani yang murni, sehingga kami pun Amin. mendengarkan hayat dalam mengekspresikan Diko dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, dan berarti kita lancar semua hari ini beraktivitas. Amin.